Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin a'badu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasulul karim. Alhamdulillah, pemirsa Konsel Berdakwah dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sekalian kaum muslim dan muslimat yang insya Allah bersama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, tidak ada hal yang paling penting kita ucapkan kecuali syukur dan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, segala nikmat, limpahan taufik dan hidayah. Alhamdulillah, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Saudara yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita pada kesempatan hari ini ya berjumpa untuk saling berbagi nasihat, berbagi kebaikan sebagai kewajiban di antara sesama kaum muslimin untuk saling mengingatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat Al-'Ashr ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengawali surat ini dengan sumpah, yaitu wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan sumpah, sehingga jika kita perhatikan dan jika kita amati mengapa Allah SWT mengawali surat ini dengan sumpah atas nama waktu, sehingga perlu untuk kita amati bersama dan memahami mengapa Allah bersumpah atas nama waktu. Setelah kita amati, ternyata waktu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yang berjalan begitu saja tanpa bisa terulang. Sebagaimana air mengalir di sungai, kalau kita celupkan tangan kita di atas air yang mengalir itu, maka tangan kita tidak akan menyentuh di air yang sama, tetapi kita akan menyentuh di aliran air yang berikutnya. Begitu pula dengan waktu, ya. Serasa waktu ini sangat cepat berlalu, ya. Kita kemarin masih merangkak, ya, kemudian lari-lari, kemudian sudah sedewasa ini, ya. Kemarin sekarang udah hari Rabu, ya. Besok sudah Kamis, dan waktu sangat cepat sekali berlalu. Maka dari itu sangat wajar Allah SWT bersumpah di dalam ayat pertama itu mengatakan demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Nah, mengapa Allah SWT mengatakan manusia ini rugi? Ya, jelas manusia ini akan rugi jika manusia ini hanya hidup menghabiskan waktu sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Hidup menghabiskan waktu mengalir tanpa arti, tanpa ketaatan, tanpa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga Allah SWT mengatakan, demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, ya, jika apabila manusia ini hidup hanya sekedar menghabiskan waktu, bangun tidur, kemudian dia mencari makan, setelah kenyang dia istirahat, dia tidur kembali, begitu lagi esokan harinya, hanya kemudian habis waktunya dalam perkara-perkara dunia yang kemudian tidak memiliki manfaat untuk akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala wajar mengatakan semua manusia berada di dalam kerugian. Sahabat dan saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, sehingga tidak ada bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Mohon maaf, ya, sebagaimana ayam, sebagaimana hewan-hewan yang lain, mereka bangun pagi mencari makan, kemudian mereka berpasangan, kemudian melangsungkan hasrat seksualnya, kemudian beranak, tidur, kemudian begitu lagi keesokan harinya. Tapi manusia sebagai makhluk yang istimewa tidak diciptakan hanya untuk itu. Tapi di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah SWT menegaskan di dalam firman-Nya yang saya bacakan tadi bahwa tujuan makhluk Allah ciptakan jin dan manusia khususnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga di lanjutan surat Al-Asyr tadi Allah mengatakan, mengecualikan, ya, siapakah orang-orang yang tidak rugi itu, ya. Maka Allah mengatakan ilal ladina amanu wa amilus solihah. Allah mengatakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup hanya itu, Allah melanjutkan ayatnya mengatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan menyeru kepada yang hak dan saling mengingatkan di dalam perkara kesabaran. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka syarat untuk tidak menjadi orang yang rugi disebutkan oleh Allah SWT adalah 4. Yang pertama, ilal ladina amanu. Allah mengecualikan yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan rugi selamanya di dunia wal akhirah. Siapa yang dalam hatinya ada iman, maka insya Allah dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah SWT. Iman yang benar, bukan iman yang dikotori dengan kesyirikan, kekufuran, dan sebagainya. Yang kedua, setelah beriman, Allah mengatakan wa amilus solihah, wa amilus solihah, dan beramal soleh. Apa saja amal soleh? Seluruh perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Sehingga untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beramal kita perlu yang namanya tuntunan. Kita perlu yang namanya ilmu agar amal kita sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amal kita bisa disebut sebagai amal yang soleh. Syarat yang kedua setelah iman adalah wa amilus solihah. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihatilah kalian dalam perkara kebenaran. Ini merupakan tanggung jawab yang besar, dan tujuan ciptakan manusia khususnya umat Islam ini dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa tawassaw bil haqq. Kenapa kemudian menjadi syarat yang ketiga wa tawassaw bil haqq? Karena iman untuk dirimu sendiri, amal soleh untuk dirimu sendiri. Tapi wa tawassaw bil haqq ini kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan kemudian wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihatilah kalian dalam perkara kesabaran. Ini merupakan syarat yang keempat. Mengapa kemudian kesabaran suatu hal yang sangat penting di dalam Islam, bahkan menjadi syarat agar kita tidak menjadi orang rugi? Karena ketaatan adalah suatu perkara yang berat. Meninggalkan larangan Allah itu berat. Begitu pula melaksanakan perintah Allah
juga berat. Maka disinilah pentingnya kita sama muslim, karena manusia ini tempatnya lupa dan salah. Maka disinilah kita pentingnya untuk saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjalani cobaan, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Surah muka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah menggunakan kata wa. Wa ini diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai dan. Wa amilus sholihah ilal ladina amanu wa amilus sholihah wa, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan menyampaikan perkara yang hak, wa tawasau bis sabr, dan mengingatkan dalam perkara kesabaran. Dalam bahasa Indonesia, kata dan ini merupakan suatu kesatuan. Misalkan kalau saudara-saudara sekalian mungkin membangun rumah, ya, ada, kalau kita mau bikin pondasi, ada batu dan pasir dan air dan semen. Maka perkara ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilih. Pasir harus ada, semen harus ada, dan batu harus ada. Air juga harus ada. Tidak bisa dipilih salah satunya. Karena kalau salah satu yang dipilih, salah satu ditinggalkan, maka pondasi itu tidak akan bisa terwujud atau tidak bisa diwujudkan. Kenapa demikian? Karena kata dan merupakan satu kesatuan, harus ada kesemuanya. Maka begitu juga dengan ayat Allah SWT, kita tidak cukup beriman, tapi kita perlu punya kewajiban, yaitu beramal soleh. Tidak cukup beramal soleh, tetapi kita punya kewajiban menyampaikan perkara yang hak dan mencegah kepada kemungkaran. Tidak cukup kita kemudian menyampaikan berdakwah, menyampaikan yang hak, tetapi kita punya kewajiban yang lain, yakni watawasau bis sabr, mengingatkan perkara kesabaran. Sabar di dalam cobaan, sabar di dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita mungkin yang lemah iman, yang perlu diingatkan kembali, ya. Wajarlah namanya manusia, ya. Sehingga kadang-kadang baru mulai taat, ada ujian, ditinggalkan teman, mengalami cobaan-cobaan, sehingga banyak saudara-saudara kita yang kemudian kembali kepada masa lalunya karena kita tidak mengingatkan mereka, kita tidak mendampingi mereka dalam perkara kesabaran. Saudaraku muka Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kita bahwa di pagi hari ini saya sebagai muslim ingin mengaplikasikan kewajiban yang ketiga, yakni watawasau bil haq. Insyaallah kalau iman hanya Allah dan saya sendiri yang tahu ukuran keimanan saya, dan begitu juga amal soleh mungkin hanya Allah dan saya yang tahu berapa kadar dan banyaknya amal soleh yang sudah saya kerjakan. Tetapi itu adalah karena itu berkaitan dengan pribadi saya, maka saya mengerjakannya tanpa harus kemudian diketahui oleh saudara-saudara sekalian. Namun perkara yang ketiga adalah watawasau bil haq. Ini merupakan satu kewajiban yang memang harus disampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan memang harus diketahui oleh saudara-saudaraku sekalian, kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Sehingga wajar jika hal ini saya lakukan, karena ini memang kewajiban sebagai seorang muslim agar kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku maka Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam ketaatan banyak ujian, banyak sekali tantangan, ya, baik dalam diri kita maupun dari luar kita. Pengaruh-pengaruh lingkungan, teman-teman lama kita, tempat pekerjaan kita, dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang kadang membuat kita merasa berat di dalam ketaatan ini. Namun yakinlah bahwa semua itu merupakan ujian dari Allah SWT untuk mengukur kadar keimanan kita, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung di dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah nasihat singkat pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan masih bertemu lagi di nasihat pagi berikutnya. Insya Allah doakan kami selalu istiqomah dan bisa terus berbagi kebaikan kepada Anda semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah datang dari pribadi saya sendiri.
Dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada pemirsa sekalian, saudaraku sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.